Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Qala muallif Ar-Rahiqul Makhtum, irdul islami ala al-qabaili wal afrad. Nabi mulai mendakwahkan kepada individu dan beberapa kabilah-kabilah yang ada di negeri Arab. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa Makkah pada masa itu menjadi pusat peribadatan manusia, sehingga tidak jarang rombongan dari Yathrib, nama negeri yang sekarang disebut dengan Madinatun Nabi, di mana kita mengetahui Yathrib saat itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Banyak Yahudi tinggal di sana. Karena dalam kitab yang disebutkan dalam Taurat, Yahudi mengetahui dalam kitabnya, saya khruju fi akhir zamanin nabiyun, akan keluar nabi pada akhir zaman, yaskunu fi daril ladzi kana fihi minan nahl, ay an-nahlah, akan tinggal di sebuah negeri di mana kurma tumbuh subur. Yani maksudnya Yathrib. Maka Anda menjumpai sejarah membuktikan Madinah saat itu banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi, dan mereka yakin Nabi itu akan datang di sana. Dan mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Maka orang-orang yang berasal dari Yathrib biasa berkunjung melakukan perdagangan dan peribadatan ke Mekah, ke Baitullah. Mereka berhaji. Makanya penulis kitab Kashfus Syubhat, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan innahum qaumun yahujjun. Orang musyrik itu juga kaum yang dulunya mereka berhaji. Yaksudu ila baitillahi ta'ala lit-tawaf. Mereka pergi ke Baitullah untuk tawaf. Tapi pada saat itu Baitullah, Ka'bah, terkotori oleh orang-orang musyrik dengan meletakkan berhala-berhala di dalam dan di luarnya. Kebiasaan ini terjadi setiap tahun, di setiap bulan-bulan antara di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berpikir bahwa orang-orang dari kota Madinah ini lebih mudah dari kota Yathrib, hatinya lebih lembut, sikapnya lebih santun. Maka Nabi menawarkan kepada mereka dakwah, sehingga tidak kurang atau minimal 6 orang, sebagaimana sejarah mencatat. Yang pertama bernama As'ad ibnu Zararah, kemudian Auf ibnul Haris ibnu Rifa'ah. Auf ibnul Haris ibnu Rifa'ah. 2 orang yang pertama ini dari Bani Najjar. Mereka menerima dakwah Nabi. Kemudian Rafi ibnu Malik ibnul Ajlan. Rafi ibnul Malik ibnul Ajlan. Ini dari Bani Zuraik. Lalu Qutbah ibnu Amir ibnu Hadidah. Ini dari Bani Salamah. Kemudian Uqbah ibnu Amir ibnu Nabiyin. Beliau dari Bani Hiram ibnu Ka'ab. Dan kemudian yang terakhir Jabir ibnu Abdullah ibnu Ri'ab. 5 orang ini menerima dakwah. Mereka mendengarkan ucapan Nabi SAW. Ketika mereka datang ke kota Makkah, Nabi berkata kepada mereka, "Man antum?" Kalian ini siapa?
Qalu nafarun minal Khazraj. Rombongan dari kota Yasrib dari suku Khazraj. Khazraj dahulu adalah kaum yang selalu berperang dengan Aus. Di orang Arab itu punya kabilah-kabilah. Kabilah Khazraj itu tidak pernah damai dengan Aus. Masalah tersenggol bahu seorang dari mereka saja dengan kaum yang lainnya sudah menjadi perang. Satu butir kurma yang jatuh di jalan mereka berdebut sudah menjadi perang. Memandang orang yang lewat, jadi kalau ada suku Khazraj lewat, dilihati oleh suku Aus, besoknya perang. Berarti ini sifat-sifat jahiliyah. Di zaman sekarang juga masih ada seperti ini, kawan. Ada orang lewat dilihat begitu saja, besoknya sudah langsung perang. Ini sifat-sifat jahiliyah. Tapi sejak kemudian Islam masuk ke dalam hati suku Khazraj, demikian pula suku Aus, tidak pernah mereka berperang. Semua disatukan dalam satu akidah Islam. Makanya Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian ikhwah fillah azanil qala, Nabi mengatakan min mawaliyal yahud, kalian dari negeri di mana ada Yahudi memimpin di negeri itu. Ai khulafa'uhum, yakni pemimpin-pemimpin mereka ada dari kalangan bangsa Yahudi. Qalu na'am. Kata rombongan tadi, iya, kami dari negeri di mana sebagian orang Yahudi memimpin di negeri kami. Qala afala tajlisuna ukallimukum, maukah kalian duduk sejenak? Saya ingin berbicara kepada kalian, kata Nabi. Qalu bala. Kata kaum dari Yasrib tadi, tentu kami mau. Fajalasu ma'a fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watah. Duduklah 6 orang ini bersama dengan Nabi. Nabi menjelaskan tentang hakikat dinul Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah, tunduk dengan mentaati aturan Allah dan membenci kesyirikan serta ahli kesyirikan. Mereka menerima. Nabi menjelaskan tentang dakwah Islam itulah dakwah seluruh para nabi. Mereka menerima. Wada'ahum ilallahi azza wa jalla, lalu mereka diajak untuk mengesahkan Allah. Wa tala alaihimul Qur'an. Dan yang lebih menarik lagi, mereka menyimak serta menikmati ayat Quran yang dibaca oleh Nabi. Hikmah yang bisa kita ambil. Anna da'wah ilallahi tabaraka wa ta'ala la budda bil hujjah. Wal hujjatu ma ja'a minal Qur'an. Wa ma ja'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bayyinatu ma ja'a minal Qur'an. Dakwah itu mesti dengan hujjah. Hujjah yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Adapun yang datang dari nabi penjelas dari isi Al-Qur'an. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena faktor yang lainnya, ikhwati azaniyallah wa iyyakum, maka itu tambahan saja. Maka Nabi mengajak mereka dengan dibacakan Al-Qur'anul Karim. Faqala ba'dhum li ba'din, sekonyong-konyong di antara mereka itu berkata, ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lanabiyyun alladhi tu'adukum bihi yahud. Tidakkah kalian mengenali wahai kaum, ini seorang nabi. Demi Allah benar-benar dia nabi yang diceritakan oleh Yahudi kepada kalian. Lalu kata mereka, fala tusbiqannakum ilaihi fa asri'u ila ijabati da'wati wa aslimu. Jangan sampai kalian kedahuluan oleh Yahudi. Segeralah kalian mengijabah, menjawab ajakannya dan masuklah kalian ke dalam Islam. 6 orang yang kita sebut tadi masuk Islam. Dan mereka 6 orang ini orang pilihan. Mereka min uqala'i Yasrib, pembesar dan pemikir Yasrib. 6 orang tadi itu ya kawan, dikenal Yasrib, tokoh. Tidak ada suatu permasalahan di kota Yasrib melainkan 6 orang ini terlibat. Tidak ada suatu perkara di mana harus diselesaikan jika sebuah urusan terjadi melainkan 6 orang ini terlibat. Berarti mereka tokoh-tokoh besar. Tapi yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memberikan kepada mereka dunia. Nabi menawarkan kepada mereka hakikat Islam. Dan mereka menerima. Ini hidayah.
hidayah. Maka yang bisa kita ambil faedah, tugas kita sampaikan Islam. Karena sang pemberi hidayah siapa ya kawan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan, dan lihat ikhwati azaniyya wa iyyakum. Setiap dakwah ditolak oleh sebagian kaum, percayalah, Allah akan jadikan kaum yang lain menerima dakwah. Dan itu sunnatullah. Nabi mendakwai penduduk Mekah, hanya beberapa orang yang menjawab. Tapi Nabi berjumpa dengan orang Yasrib, rombongan Yasrib, pembesar-pembesar Yasrib, mendengarkan ucapan Nabi dan mereka masuk Islam. Apa artinya ikhwati? Di balik setiap kesulitan pasti Allah memberikan apa? Kemudahan. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada sebuah kemudahan. Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum, pulanglah 6 orang ini menuju kota Yasrib. Dan mereka menceritakan ini kepada orang-orang yang ada di Yasrib. Pembesar-pembesar Yasrib. Seperti Mu'ad ibn al-Haris, Da'wan ibn Abdul Qais, Ubadah ibn Samit, Yazid ibn Sa'labah, Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, ya, bukan Nadolah, tapi dibaca dengan apa? Nadlah. Abul Haisam ibnu At-Taihan, kemudian Uwaim ibnu Sa'adah. Ada yang membaca Sa'idah, tapi yang benar Sa'adah, ibnu Sa'adah. Uwaim ibnu Sa'adah. 7 orang ini termasuk orang yang tertarik dengan cerita 6 orang tadi. Tapi 7 orang ini belum masuk Islam. Mereka baru tertarik dengan kisah 6 orang yang masuk Islam tadi. Dan 6 orang ini menceritakan dakwah masih sembunyi-sembunyi. Karena mereka khawatir Yahudi mendengar, lalu Yahudi tumbuh kebencian. Karena Yahudi meyakini, mengapa mereka datang ke kota Madinah? Karena mereka yakin Nabi itu datang dari Madinah, dari kaum mereka. Makanya mereka pergi ke Madinah, datang ke Madinah dengan harapan mereka akan menguasai Madinah, lalu nanti akan keluar Nabi dari bangsa mereka dari kota Madinah. Ternyata Allah jadikan lain. Nabi ini dari mana? Makkah. Kemudian baru Allah jadikan Nabi tinggal di kota Madinah. Faham ya khafirna? Maka mereka belum menceritakan. Lalu 7 orang ini berazam pada tahun yang berikutnya akan melaksanakan ibadah apa? Haji. Tahun yang berikutnya mereka akan berhaji, dan mereka berhaji dengan kurang lebih 15 orang. Dalam riwayat yang lainnya 12 orang. 7 orang ini kemudian berangkat ibadah haji. Sampai di kota Makkah bertemu dengan Nabi SAW, ditambah dengan 6 orang tadi, kecuali 1 orang yang tidak hadir. Jadi jumlahnya 12. 12 ya 7 orang yang kita sebutkan terakhir dengan 6 orang tadi dikurangi 1 orang, 12 orang pergi berangkat ibadah haji. Berjumpa dengan Nabi SAW dengan izin Allah, ke-7 orang tadi semuanya masuk Islam. Dan mereka termasuk pembesar-pembesar orang-orang Yasrib. Dari suku Khazraj kebanyakannya. Yang paling akhir dari suku Aus, yaitu siapa? Abu Haisam dan Uwaim. Dari suku Aus. Sejak saat itu Aus dan Khazraj tidak pernah berperang. Mereka hidup damai. Lalu Nabi SAW, ikhwati azanillahu wa iyyakum, mengutus seorang yang cerdas. Salah satunya Nabi menugaskan Ubadah bin Samit. Dia dari Yasrib. Beliau minta kepada Ubadah bin Samit menyampaikan dakwah Islam di Yasrib. Tapi sebelumnya Ubadah bin Samit berkata, anna Rasulullah SAW qala, kata Ubadah bin Samit, tiba-tiba Nabi berkata kepada kami, ta'alau, kemarilah kalian. Kepada berapa orang tadi, teman? 12 orang. Ta'alau, kemari kalian semuanya. Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Aku baiat kalian agar jangan kalian, pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini baiat yang pertama, disebut dengan bai'ah Aqabah. Karena bai'ah Aqabah ada 2 ya kawan. Ada yang sughra, ada yang kubra. Nanti yang kubra 70 orang.
yang dibaiat, lebih daripada itu bahkan. Yang pertama 12 orang ini tadi. Ya, Nabi mengatakan Allah tusyriku billahi syai'a. Baiat ini kata Nabi, jangan kalian menyekutukan Allah. Sebelum dilanjutkan, apa itu baiat? Baiat itu sumpah setia, janji seseorang yang diambil oleh pemimpin atas yang dia pimpin. Dan baiat ini disyariatkan. Tapi dengan cara yang syar'i. Bukan baiat hizbi. Baiat itu dilakukan untuk pemimpin kaum muslimin terhadap rakyatnya, bukan orang yang ngaku-ngaku pemimpin, bukan. Jadi bukan sebuah kelompok, sebuah golongan, bikin sebuah hizab, bikin sebuah kelompok, bikin sebuah golongan, kemudian mengangkat pemimpin lalu semua dibaiat. Kalau ini yang terjadi, maka akan muncul pemimpin yang jumlahnya banyak. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam riwayat Muslim, jika dijumpai 2 orang yang dibaiat, maka bunuh salah satunya. Di zaman kita hampir tiap-tiap kelompok berbaiat. Sahih? Kelompok A, kelompok B, kelompok C berbaiat masing-masing dengan orang-orangnya. Kalau seperti itu keadaannya harus laksanakan di sini. Siapa dulu yang harus kita bunuh ya Alhamdulillah? Kan begitu ya Alhamdulillah. Karena tidak boleh pemimpin kaum muslimin lebih daripada apa? 1 orang. Faham ya khawati? Loh ini kan Rasulullah berbaiat. Ya Rasul yang membaiat untuk seluruh kaum muslimin. Dan memang Rasulullah pemimpinnya kaum muslimin. Bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan man mata laisa fi unuki bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada ikatan baiat maka dia mati jahiliyah. Iya, kalau ada pemimpin kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin kemudian ada orang tidak mau berbaiat kepadanya, mati jahiliyah dia. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka tidak ada kewajiban berbaiat. Faham ya akhwati? Jadi antum jangan tertipu dengan sebagian golongan yang mengajak orang berbaiat. Nanti muncul lagi golongan yang lain baiat lagi. Nanti muncul lagi golongan yang lain baiat lagi. Yang terjadi akhirnya apa? Kaum muslimin dibuat berpecah belah. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wala tusriku. Dan aku baiat kalian agar kalian jangan mencuri. Wala taznu. Jangan kalian berbuat zina. Wala taqtulu auladakum. Jangan pula kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftaruna baina aydikum wa arjulakum. Jangan kalian mengadakan kebohongan yang besar antara 2 tangan dan 2 kakimu. Yani jangan menuduh orang berbuat zina. Wala ta'suni fi ma'rufin. Jangan kalian bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku pada perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah taala. Barang siapa yang menunaikan janji kalian ini, tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa anak-anak yang baru dilahirkan olehnya, dan juga tidak mengadakan kebohongan, yang tidak menuduh apa? Orang berbuat zina. Berapa poin ya Alhamdulillah? 5. 6. Yang ke-6 adalah jangan berdurhaka kepada Nabi. Yani jangan menyelisih sunnahnya Nabi. Barang siapa menunaikan 6 perkara ini di antara kalian, maka ganjarannya pasti datang dari sisi Allah Ta'ala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bi fid dunya fawalau kafara. Barang siapa melakukan salah satu pelanggaran dari 6 perkara tersebut kemudian dia dihukum di dunia, itu menjadi penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalik syai'an fasatarahu Allah. Dan barang siapa yang melakukan 1 dari 6 perkara tadi pelanggaran, lalu ditutupi oleh Allah aibnya, misalnya dia zina nggak ketahuan orang. Maka kata Nabi SAW, fa'amruhu ilallah, urusannya di sisi Allah Ta'ala. Insya'a qabahu, kalau seandainya Allah mau, Allah akan siksa. Wa insya'a fa'anhu, kalau mau Allah akan maafkan dia. Qala fabaya'tuhu wa fi nuskhati fabaya'nahu ala dhalik. Kata para sahabat, Ubadah bin Samit dia menyebutkan, aku langsung membaiat Nabi untuk hal itu. Di hadis yang lainnya, kami berombong-rombongan itu kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pulang. Nah, kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengutus seorang pemuda. Seorang pemuda yang dikenal sangat amat cerdas. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama seorang yang bernama
Umair, dan yang kedua Usaid. Dua orang ini dua orang yang cerdas, tapi salah satunya dari kota Makkah, yang lainnya dari kota Madinah. Yakni Usaid yang berasal dari kota Madinah. Tatkala datang dua orang ini, mereka sampai di kota Makkah, maka ikhwati azanillah wa iyyakum, pada saat itu pembesar-pembesar orang-orang Madinah tinggal dua. Yang kedua-duanya ini sangat punya pengaruh. Yang satu ya akhi fillah, yang satu tidak mau menghalangi dua orang utusan Nabi, dikarenakan salah satu dari mereka masih bersaudara sepupu. Maka yang satu datang kepada orang tersebut, tatkala dua sahabat Nabi yang diutus tadi itu sedang berada di sebuah sebuah kebun di Bani Nadar, datanglah orang tersebut dengan membawa tombak, sembari mencaci, sembari memaki, dan dia mengatakan, kunna la nuridu ma ja'a minkum, inna ma ja'a minkum kana ja'ala furqatan baina ikhwanina wa ahlina. Kami enggak butuh sama kalian berdua. Kalian pergi, kalian datang selalu membawa kegelisahan dalam diri kami. Kalian merusak persatuan kami dan keluarga kami tercerai-berai. Coba lihat alasan ini ya kawan. Alasan ini lihat, sampai hari ini antum jumpai. Tiap ahli kebatilan, jika kebenaran datang, dia gerah. Karena memang kebenaran itu bersifat menghancurkan kebatilan. Sehingga kebenaran itu terasa panas pada diri orang yang batil. Sampai kebatilan itu lantak dalam hatinya. Dan selalu alasannya apa ya kawan? Kalian datang mengganggu apa? Ketentraman. Kalian ini datang mengganggu ketentraman. Sehingga membuat kami dalam bersaudara berpecah belah. Nah, ini alasan ini, kawan. Alasannya selalu mengatakan kalian ini kaum yang suka memecah belah. Padahal Islam datang bukan memecah belah. Seperti saya telah terangkan kepada antum, memecah belah antara yang hak dengan yang batil wajib. Dan memang Islam datang untuk itu. Memisahkan antara yang benar dengan yang salah. Ya enggak boleh mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana telah menegur Ahlul Kitab di masa dahulu, mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Islam bagaimana? Wa qad ja'al haqqu wa zaqal batil. Datanglah kebenaran dan sirnalah kebatilan. Akan tetapi ya ikhwati azanillah wa iyyakum, lelaki yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut lelaki yang cerdas. Maka ia mengatakan, alla turidu an tasma'u min aqwalina, tidakkah engkau menginginkan mendengarkan ucapan kami? Ijlis fasma' bima qultu ilaik, fa in kunta turidu wa takhtaju falyatafaddal wa illa fala taj'alu hadha fi qalbika syai'an minna. Kalau tidakkah engkau mau duduk sejenak saja, dengarkan kami bicara. Kalau seandainya kamu pandang yang kami bicarakan ini kamu sukai, ambil dan kamu manfaatkan apa yang kamu gunakan, yang kamu dengarkan. Kalau seandainya yang kamu dengarkan ini tidak bermanfaat, jangan kamu biarkan ada di hatimu. Tinggalkan dan usir kami dari negeri ini. Maka lelaki itu pun mau mendengar. Ini dakwah. Apa itu? Alhamdulillah, hikmah yang bisa kita ambil. Ya, ketika kita mendakwai manusia, kemudian kita ditolak oleh manusia, itu hal yang biasa. Karena manusia menolak kebenaran akibat apa ya? Dua hal dalam dirinya. Satu al-jahl, yang kedua al-hawa. Satu kebodohan, yang kedua hawa nafsu. Dan itu ada pada orang ini. Kedua-duanya. Dia hanya dikompori oleh temannya, dan yang kedua dia belum tahu hakikat kebenaran. Maka ketika kita berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala, manusia yang diajak kepada Allah tabaraka wa taala, tumbuhkan yang pertama keikhlasan niat, dan yang kedua husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dengan tutur kata yang lembut. Laki-laki tadi mengatakan, kalau kamu mau dengarkan, lalu ada manfaat kamu ambil. Kalau nggak ada manfaat silahkan kamu tinggalkan, jangan dibiarkan ada di hatimu. Kemudian usirlah kami berdua. Sepakat orang ini. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, bila kita berdakwah demikian harusnya. Mungkin ada orang yang menolak, menentang dakwah kita minta kepada mereka, bolehkah Anda mendengarkan ucapan kami dahulu? Kalau kalian pandang kami keliru, kami akan pergi meninggalkan kalian. Tapi kalau seandainya ada kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu membawa kebaikan bagi kalian dan bagi kami di yaumil qiyamah. Maka orang ini datang.
Orang tersebut duduk di hadapan dua pemuda tadi sambil menancapkan tombak. Ini kebiasaan orang Arab itu ya kawan. Kalau tombaknya ditancapkan berarti tandanya mereka apa? Berdamai. Itu biasa orang. Tapi kalau tombak itu dilepas dari tanah, berarti mereka bersiap untuk apa? Imma mati atau mematikan orang lain. Nah, maka dari hati azanillah wa iyyakum. Kalau dia mendengar ucapan dakwah, dan sekali lagi beliau menyebutkan ikhwati azanillah wa iyyakum, yakni tiba-tiba orang tersebut mendengarkan ucapan wa kana yaqra'ul Qur'an fa urida alaihi Islam, diterangkan apa itu Islam, dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Ini ingat selalu dakwahnya seorang dai di zaman Nabi, selalu yang disampaikan apa ya kawan? Al-Qur'an. Maka ini penting, dai harus punya hafalan Quran. Ya, kalau seorang dai nggak tahu Quran, apalagi nggak bisa baca Quran, apa yang akan didakwahkan? Karena yang akan dia sodorkan adalah kalamullah. Dia akan memberitahu siapa Allah tentu dengan Quran, dan mungkin dengan akal. Karena tidak semua perkara agama bisa diukur dengan apa? Akalnya kuat. Dengan Al-Quran. Dia mendengarkan ini, fa'arafna wallahi fi wajhil Islamu qabla an yatakallam. Ketika orang ini mendengarkan ucapan dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, kata beliau, kami seketika itu mengetahui ada perubahan pada wajah orang tersebut. Bahkan sebelum orang itu berbicara, kami melihat orang ini tampak menerima dakwah Islam. Berarti ikhwati azanillah wa iyyakum, lihat. Asar dengan dalil ketika berdakwah itu menyentuh hati seseorang. Kemudian dia bilang, summa qala, tiba-tiba orang tadi mengatakan, kaifa tasnauna idza aslamtum? Saya sudah dengarkan yang kalian ceritakan, sekarang permasalahannya gimana caranya supaya bisa masuk agama seperti agama kalian ini? Qala taghtasil. Kata dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yakni ikhwati, mandi dulu. Hendaklah kamu mandi, katanya. Wa tudhiru thawbaka, bersihkan pakaianmu dari najis. Summa tashhadu syahadatal haq, kemudian ucapkanlah syahadat, yakni syahadat yang benar, yaitu syahadat la ilaha illallah, yakni bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Summa tusalli raka'ataini, setelah itu kamu kerjakan salat 2 rakaat. Jadi orang Arab sudah mengenal salat. Orang ini mengatakan summa tusalli raka'ataini, kemudian kamu salat 2 rakaat. Ya, ini orang Arab kenal ya apa yang namanya salat. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan innahum qaumun yahujun wa yusallun. Mereka itu kaum yang dulunya haji dan juga salat. Cuma mereka berbuat apa? Kesyirikan. Mereka haji, mereka salat, wa yatasaddaqun, mereka sedekah, wa yasumun, mereka juga berpuasa. Walakinnahum qaumun yaj'alu bainahum wa bainallahi wasa'ita. Cuma saja mereka ini suatu kaum ketika beribadah pakai perantara. Dia jadikan antara diri mereka dengan Allah perantara. Bahasa kita apa namanya, Juan? Bahasa kita apa namanya? Tawasul. Mereka ketika beribadah kepada Allah itu pakai tawasul dengan patung-patung. Lata, Uzza, Manat. Mereka gunakan ini sebagai wasilah-wasilah, makanya mereka disebut dengan musyrik. Maka di zaman sekarang, ikhwan billah, kalau kita jumpai satu kaum, mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, mereka haji, mereka zakat, mereka dan mereka melakukan hal ini dan itu. Dari ajaran-ajaran Islam, akan tetapi mereka masih menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Datang ke kuburan, minta wasilah kepada penghuni kubur. Datang ke dukun, minta bantuan kepada tukang sihir dan semisalnya. Musyrik. Walaupun sholat, maka hukum bagi mereka seperti hukuman orang apa? Musyrik. Udah musyrik. Faham tuh ya kawan? Antum jangan salah paham ya. Kalimat ini bukan untuk ditujukan orang per orang. Antum jangan sampai nanti kemudian selainnya mengatakan, wah, Abdurrahman berfatwa semua orang musyrik. Lah, ini terbalik. Enggak, kita katakan kalau ada orang berbuat seperti yang kita sebutkan, masih dia menggunakan perantara kuburan-kuburan, datang kepada tukang sihir dan semisalnya, ini perbuatan syirik. Kalau pelakunya tidak segera menyadari perbuatannya, kita khawatir dia mati dalam keadaan tidak diterima oleh Allah semua amal perbuatannya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la in asrakta la yakhbatanna amaluka. Jikalau engkau menyekutukan Allah, niscaya hapuslah semua amalan. Maka lelaki tadi, ikhwati azanillah wa iyyakum,
yang bernama As'ad. Beliau orang yang kemudian masuk Islam. Kemudian alhamdulillah dia datang kepada teman yang satunya lagi. Lalu temannya itu mengatakan ketika dia sedang duduk bersama dengan kaumnya, innahu rajulun ya'ti laisa wajhu kama dhahaba ankum. Ini orang wajahnya udah beda nih. Dia pergi meninggalkan kalian, menjumpai dua orang tadi nggak sama dengan sekarang. Sebab ketika berangkat orang ini wajahnya tidak pakai senyum, membawa tombak dan pedang terhunus. Tapi orang ini datang dengan senyuman, wajahnya ceria. Apa yang bisa kita ambil ya kawan? Faedah. Islam merubah hati manusia dengan baik. Merubah hati manusia dengan izin Allah Ta'ala. Dari buruk menjadi apa? Baik. Hikmah yang bisa kita ambil, seharusnya seorang yang belajar sunnah demikian. Orang belajar sunnah itu penampilan yang kurang baik berubah menjadi apa? Lebih baik. Fahim tuh ya kawan? Kalau dulunya nggak pernah senyum, kaku kayak apa namanya teh kawan? Tembok yang dicor itu ya benar. Kaku nggak bisa senyum. Kalau kenal sunnah, dia jadi lembut. Coba antum lihat Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang namanya Ikrimah. Ini orang masya Allah, ini orang dikenal sebagai satrianya orang Quraisy. Jadi 3 orang di negeri Quraisy, di bangsa Quraisy yang ditakuti. Salah satunya Ikrimah. Kalau Ikrimah sudah mengangkat pedang, semua orang menutup pintu. Karena pedangnya Ikrimah harus menebas manusia. Ini prinsipnya Ikrimah. Sangat jahat. Kemudian Ikrimah buat sayembara yang mampu membunuh Nabi dan Abu Bakar, dikasih onta 100 ekor, ditambahi kambing 100 ekor. Dan pada masa itu binatang yang harta yang paling berharga bagi orang Arab apa ikhwan? Onta. Ikhwan tiazanillah, ketika Fathu Makkah, seluruh sahabat meminta izin kepada Nabi untuk mencari Ikrimah. Dan sahabat ingin membunuh Ikrimah. Nabi mengatakan, "Mahlan inna Ikrimah baini wa baina." Itu urusan aku dengan Ikrimah. Apakah Nabi SAW menghunus pedang? Membuat sayembara balasan? Tidak. Nabi minta tiap hari disediakan kambing. Lalu Nabi datang kepada Ikrimah yang sembunyi di bukit-bukit yang jauh, dikasih kambing. Tiap hari 1 kambing. Sampai kata Ikrimah, sehingga 2 lembah penuh dengan kambing. Dibalas oleh Nabi. Dulunya dia menjanjikan yang membunuh Nabi dikasih 100 ekor onta dan 100 ekor kambing. Dibalas sama Nabi, diberi kambing 2 lembah. 2 lembah itu ya ikhwan, masya Allah. Kalau di zaman kita, kalau antum punya 2 lembah kambing, masya Allah, alhamdulillah. Nah, ikhwati azanillahu wa iyyakum, maka Ikrimah masuk Islam. Dan Ikrimah mengatakan, manusia yang paling kubenci di masa jahiliyah, maka adalah manusia yang paling kucintai setelah Allah memberi aku hidayah Islam. Dan Ikrimah memperbagus agamanya, menjadi ahli ibadah, menemani kemana saja Nabi pergi di medan perang. Ikrimah berubah menjadi lembut. Padahal kasar setelah mendengar dakwah Islam. Umar bin Khattab. Siapa yang kenal Umar ikhwan? Yang dalam riwayat Imam Tirmidzi, fa idza marra Umaru bitariqin wa laqiyahu syaitan fa kana syaitan yafiru anhu. Bila seandainya Umar melewati sebuah jalan lalu ketemu setan akan pilih jalan yang lain. Saking garangnya siapa yang bernama siapa? Umar ini ya khabillah. Ada Umar. Tapi ikhwati, begitu Umar masuk Islam, maka kelembutan Umar masya Allah. Umar sangat amat santun. Sampai Umar setiap mendengar ayat Quran dibaca menangis. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Khalid bin Walid, antum lihat, lelaki yang tidak mengenal tangisan. Maksudnya bukan jiwanya Khalid meneteskan air mata. Yang ada pada Khalid yang menetes itu apa ya kan? Darah. Maka Khalid bin Walid semasa dia belum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam, tiap memimpin perang tidak pernah kalah. Maka antum lihat kisah perang Uhud. Apakah orang Quraisy kalah? Tidak. Dipimpin oleh Khalid bin Walid, dia tidak kalah. Tapi bukan menang. Tapi yang jelas sejarah membuktikan Khalid setiap memimpin peperangan tidak pernah kalah. Sampai ketika Nabi mengirim pasukan perang menuju Romawi, lalu kemudian 2 panglima perangnya Rasulullah wafat. Lalu bendera perang itu dipegang oleh Khalid bin Walid. Kemudian Nabi menceritakan sekarang bendera dipegang oleh salah satu pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Siapa itu ya Khalid? Khalid. Di rombongan pasukan Romawi yang jumlahnya puluhan ribu,
yang tidak bisa ditembus oleh pasukan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak bisa pulang karena pintunya ditutup, maka jalannya ditutup oleh orang Romawi. Khalid membuat strategi perangnya Khalid itu, pasukan kaum muslimin yang lelah itu ditukar. Yang di depan dipindah ke belakang. Dan yang jenggotnya putih disuruh menyemir pakai warna hitam. Khusus di medan perang, jenggot putih boleh disemir dengan warna apa? Supaya apa ya kawan? Orang-orang Romawi memandang pasukan kaum muslimin masih muda semua. Padahal sebagiannya sudah tua. Strateginya Khalid bin Walid. Lalu Khalid menukar, yang di sayap kanan dipindah ke sayap kiri, yang sayap kiri pindah ke sayap kanan, yang di belakang bertugas bukan membawa, yang di belakang tidak boleh naik kuda. Semua disuruh jalan kaki sambil membawa tanah atau mengambil tanah ditaburkan ke atas. Supaya apa? Pasukan Romawi memandang Nabi mengirim 3 kali atau 5 kali pasukan perang yang baru. Masya Allah, strateginya Khalid bin Walid. Ya akhir azannya Allah, maka kemudian Romawi itu membiarkan kaum muslimin melenggang. Bahkan kaum muslimin membunuh ratusan orang-orang Romawi di medan perang. Lalu pasukan Khalid bin Walid sampai ke kota Madinah dan Nabi mendoakan Khalid bin Walid. Akhirnya yang kita ambil faedah, Khalid ini enggak pernah kalah. Di zaman Umar bin Khattab, Umar memandang kalau Khalid dibiarkan menjadi panglima perang, terjadi apa ya kawan? Ini sikap takdisu ala saksin, yaitu mengkultuskan jiwa seseorang. Karena akhirnya kalau orang nggak pernah kalah perang, wah ini orang memandang ini nggak sembarangan. Padahal memang bukan orang sembarangan. Paham ya kawan? Maka Umar ketika itu untuk mengirim pasukan perang yang kedua di masa Umar menuju Romawi, Umar memerintahkan Khalid turun jabatan. Antum bayangkan, dari panglima perang jadi prajurit biasa. Ada nggak di zaman kita? Alhamdulillah. Sehingga sebagian orang yang hatinya ada penyakit berbisik kepada Khalid, ya Khalid, innaka anta qaid, bal adimu minal qaid. Kamu ini pemimpin besar, komandan perang besar. Ikhwan, kalau manusia biasa nggak mungkin seperti Khalid. Tentu dia tidak akan terima. Kalau Khalid mengatakan, barang siapa bersamaku, maka aku akan bersamanya. Tentu akan banyak memihak Khalid. Tapi Khalid tidak. Apa kata Khalid? La, wallahi uqatilu fi sabilillah ibtighan wajal laisa li sababil umar awid dunya. Bukan. Saya perang bukan karena Umar. Bukan karena dunia yang mau saya cari. Saya perang di jalan Allah untuk mencari wajahnya Allah. Maka Khalid menerima lapang dada dengan kelembutan karena Islam masuk ke dalam hatinya. Maka hikmahnya apabila harusnya demikian. Ketika Islam sudah masuk dalam hati seseorang, apalagi sunnah sudah mulai merambah hatinya, berubah sikapnya. Aneh kalau ada seorang ikhwan ngaji sunnah kasar. Aneh. Gak boleh ikhwan, gak boleh kasar, gak boleh. Gak boleh kasar sama istri, gak boleh. Kasar sama tetangga gak boleh. Apalagi kita dengan tetangga kita, alhamdulillah. Apa sistem sama antum, terutama yang jenggotnya apa? Tebal. Antum itu senyum aja mereka takut, apalagi antum gak senyum ya alhamdulillah. Maka ikhwati yang lemah lembut, yang santun. Karena ini menjadi sebab kebaikan. Islam itu merubah yang kurang baik menjadi apa baik. Maka orang ini datang kepada rombongan yang ada di kota Mekah tadi, maka dia mengatakan, wallahi laqad ra'aitu anna fi wajhika syai'. Demi Allah aku lihat kamu berubah ini. Kamu berubah ini. Kata lelaki tersebut, wallahi ma yatakallama illa al-haqqa. Demi Allah, 2 orang yang tadinya mau kita bunuh, mereka tidak bicara kecuali kebenaran. Tapi ingat, mereka ingin membunuh kamu. Mereka ingin bertemu denganmu dan membunuhmu. Maksudnya begini, ikhwah. Lelaki ini berkata kepada 2 orang tadi yang sudah masuk Islam, sungguh di Yatsrib ada 1 orang, pemimpin kabilah. Jika seandainya engkau mendakwahinya dan berbicara kepada mereka, niscaya tidak akan ada satupun lelaki dan wanita di kota Madinah melainkan dia akan mengikuti pemimpin tersebut. Berarti ini tokoh penting. Sementara mempertemukan dengan 2 orang ini nggak mungkin. Cara satu-satunya bagaimana ya kawan? Dibohongi. Saya masuk Islam tadi, diberitahu 2 orang tadi bahaya. Kalau kamu nggak ikut dia, pasti kamu akan dibunuhnya. Orang pemimpin begitu kan? Maka dia mengatakan, aina huma, mana 2 orang itu tadi? Ini fitrah ya kawan. Antum hati-hati, jangan suka ngompor-ngompor ya apa? Pemimpin. Habis nanti manusia, alhamdulillah. Demikian dia berkata, mana 2 orang tadi?
Maka ditunjukkan di di kebunnya Bani Nadhr, lalu dia menjumpai sama dengan membawa 2 tombak. Kalau yang tadi berapa tombak? Ini 2, enggak cukup 1. Karena dia menginginkan 2 orang sahabat tadi terbunuh. Maka dia mengatakan Allah taq'adu wa tasma'u ma ukallimu ilaikum. Sama dengan orang yang pertama tadi itu. Dia datang, kemudian dia mencaci maki, dia ingin membunuh, tapi orang ini berkata, "Apa kamu tidak ingin dengarkan dulu ucapan saya? Kalau kamu suka ambil, kalau enggak silahkan kamu membunuh saya." Sudah masuk waktu salat. Ikhwati, kesimpulannya dalam kisah ini, orang ini pun kemudian masuk Islam. Dia mandi, dia masuk Islam bersyahadat, dia salat 2 rakaat, kemudian seluruh kaum yang ada di bawahnya semua masuk Islam kecuali 1 yang bernama Usairim. Ratusan daripada umat yang ada di bawahnya semua masuk Islam. Dari anak kecil sampai dewasa laki-laki, kecuali yang 1 yang bernama Usairim, dan dia tidak masuk Islam kecuali setelah perang Uhud. Dan Usairim ini masuk Islam baru bersyahadat, ikut perang bersama Nabi, tertancap panah di 2 pelipisnya. Nabi mengatakan hadzal rajul ya'malu qalila walakin ajruhu katsira. Lelaki ini amalnya baru dikit. Baru apa ya, kawan? Syahadat. Lam yasjudu qat, kata Nabi, belum pernah salat sekalipun. Ikut perang, tertancap panah di sini. Dalam hadis ini tertancap panah di sini. Kata Nabi, ganjarannya banyak, padahal amalnya baru apa? Baru apa ya, kawan? Syahadat. Baru syahadat mau pergi perang kena panah, masuk surga, Masya Allah. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Ini karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kisah Usairim ini di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.